Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film Skefi berjudul The Blackout yang dirilis pada tahun 2000 lemes. Film ini menceritakan tentang manusia terakhir yang melawan dewa. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk, mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dari kelompok pasukan militer Rusia yang bersiap untuk menghadapi musuh yang tidak diketahui. Penyebab kejadian itu dimulai 1 bulan yang lalu, tepatnya di kota Moskow, jauh di masa depan. Seorang prajurit di Angkatan Udara bernama Kolya sedang melakukan kencan buta dengan kekasihnya bernama Alyona. Setelah perkenalan singkat, mereka berdua melanjutkan dengan ikeh-ikeh bersama. Di tempat lain, sebuah pesawat mengalami pemadaman mesin diikuti semua penumpang yang ikut turu. Kejadian tersebut melanda hampir seluruh dunia. Sementara itu di Moskow, sebuah alarm peringatan terdengar. Tak lama, sebuah berita muncul mengenai fenomena aneh yang terjadi sebelumnya. Dalam berita tersebut, Rusia telah kehilangan kontak dengan beberapa kota. Pemerintah Rusia menduga bahwa serangan tersebut dilakukan oleh sekelompok teroris dan kejadian itu melanda seluruh dunia. Semua jaringan postel, radio, dan internet juga terputus. Di sisi lain, pihak militer Rusia membentuk tim untuk melakukan misi penyidikan terhadap kota yang telah hilang kontak. Dengan membawa satu pihak pers, militer Rusia mulai menyisiri kota yang gelap gulita. Sesaat setelah melakukan penyisiran, mereka tiba di sebuah minimarket, dan saat mereka memberikan pencahayaan, mereka dikejutkan dengan mayat penduduk yang bergeletakan. Dan karena tidak menemukan petunjuk, mereka kembali melanjutkan penyisiran di sebuah apartemen. Tak lama, para pasukan tiba di sebuah kamar. Di sana mereka menemukan makanan yang sudah disiapkan untuk makan malam. Namun, mereka tidak menemukan mayat satupun di sekitar, yang berarti penghuni tersebut sudah mengetahui tentang kejadian yang menimpa kota tersebut. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari Kolya yang diserang oleh sosok misterius. Sosok tersebut berhasil melukai Kolya dan merebut senjata miliknya. Saat kapten pasukan dan timnya tiba di lokasi, sosok tersebut lari keluar jendela. Meski kapten dan timnya berhasil mengenai target, namun sosok tersebut tak bergeming dan berhasil melarikan diri. Setelah kehilangan target, Kolya menjelaskan bahwa sosok yang ia hadapi adalah manusia, dan saat kapten tim mencoba menghubungi markas mengenai kondisi yang terjadi di kota, namun markas tak kunjung merespon. 1 bulan telah berlalu semenjak insiden terjadi. Dilaporkan 1 juta penduduk Rusia telah hilang. Sementara itu, para Muslim dan Katolik mulai berkumpul di tempat ibadah masing-masing. Karena kekurangan tenaga manusia, semua penduduk pria ditugaskan untuk mengikuti militer, termasuk Jeff yang tinggal bersama ibunya. Beberapa hari kemudian, seorang direktur Badan Intelijen Rusia bernama Osmolov tiba di kamp militer. Osmolov menjelaskan bahwa semua wilayah yang berada di luar zona lingkaran sudah kehilangan kontak dan zona tersebut disebut zona karantina. Hanya tempat yang ada di dalam lingkaran yang masih bisa berkomunikasi. Tempat tersebut meliputi Finlandia, Estonia, Latvia, Belarusia, dan Ukraina. Tujuan dari pihak militer untuk merebut kembali zona karantina. Namun sebelum itu, para prajurit militer harus waspada karena militer sebelumnya yang dikirim ke zona karantina menghilang tanpa jejak, termasuk 70 tank yang ikut berpartisipasi. Untuk mencari penyebab masalah tersebut, beberapa tim akan dibentuk untuk menuju zona karantina.
namun dibatasi hanya pinggiran tanpa melangkah lebih jauh ke zona karantina. Colonel Osmolovskaya. Teams that leave from here do come back by endogenous neurotoxins. An entire company in all the populated areas. Di malam harinya, bantuan dari tim medis tiba. Kolya yang sedang mendongeng dengan Jeff dikejutkan dengan kedatangan Alyona yang ternyata seorang dokter. Tiba-tiba alarm peringatan berbunyi yang membuat semua prajurit bersiap. Dari informasi radar, jumlah musuh yang terdeteksi cukup banyak dengan ukuran lebih besar dari manusia. Di tengah ketegangan yang terjadi, sebuah gelombang elektromagnetik muncul yang membuat base kehilangan daya. Para prajurit yang sudah bersiap semakin tegang saat mendapat informasi bahwa target bergerak mendekat. Kapten tim beberapa kali menembakkan suar untuk menambah penglihatan, dan pada harinya semua prajurit mulai menembakkan saat target sudah terlihat. Keesokan paginya, Kolya yang berhasil selamat ditemukan oleh tim medis. Dan saat Kolya sadar, ia baru mengetahui bahwa target yang ia serang merupakan sekelompok beruang. Beberapa saat kemudian, Kolya mendapat perawatan dari Alyona yang dikencani sebelumnya. Sementara itu, pemimpin pasukan, sebut saja namanya Bagong, mulai bertanya mengenai insiden penyerangan ratusan beruang kepada Osmolov. Kemudian Osmolov menjelaskan bahwa terdapat beberapa orang yang berhasil dibawa ke zona karantina dari zona karantina. Setelah mempelajari lebih lanjut, Osmolov menemukan fakta bahwa orang yang berada di zona karantina mendapat semacam sinyal, namun ia belum bisa mengertikan sinyal tersebut. Di sisi lain, seorang yang berasal dari zona karantina bernama Sasa mendapat kunjungan dari pria misterius bernama Zhenya. Zhenya menjelaskan terdapat 3 gelombang. Gelombang pertama menghancurkan semua perangkat elektromagnetik. Gelombang kedua meluncurkan penghancuran diri ke semua makhluk biologis. Dan yang ketiga akan membuat siapapun yang berada di zona karantina menyerang zona yang berada di dalam lingkaran. Zhenya juga menjelaskan bahwa ia mengetahui cara untuk mencegah gelombang tersebut dengan bantuan Sasa. Dan Sasa ditugaskan untuk menemukan seorang yang mengendalikan ketiga gelombang tersebut. Namun Sasa yang ketakutan menolak membantu Zhenya. Kemudian Sasa memanggil petugas untuk mengusir Zhenya keluar dari ruangan. Akan tetapi petugas yang baru saja tiba tidak bisa melihat Zhenya, dan ternyata Zhenya hanya bisa dilihat oleh Sasa. Sementara itu beberapa tim mulai dibentuk untuk melakukan misi penyisiran. Terdapat 7 tim yang dikirim secara terpisah untuk melakukan investigasi zona karantina. Dalam perjalanan zona karantina, Jeff mulai diwawancara oleh anggota pers. Dalam wawancara tersebut, Jeff mengatakan bahwa ia tidak keberatan dengan hilangnya sejumlah besar manusia. Namun, sebagai warga biasa yang hanya bekerja sebagai supir, Jeff menganggap kehadirannya tidak berarti sebelum insiden terjadi. Dan setelah kejadian tersebut, kehadiran Jeff bisa menjadi sosok penting. Setelah perjalanan singkat, ketujuh tim tiba di lokasi checkpoint. Sebelum memasuki zona karantina, beberapa gedung terlihat hancur yang menandakan gelombang ketiga akan segera terjadi. Sementara itu, di dekat perbatasan zona karantina, para penduduk melakukan demo besar-besaran dan berakhir keributan dengan pihak militer. Meski musuh belum terlihat, beberapa ahli mengungkapkan bahwa perang besar akan terjadi dan ada seseorang yang mengendalikan situasi tersebut. Di sisi lain, Panglima tertinggi Rusia mengungkapkan bahwa Rusia sedang melawan musuh yang belum diketahui. Beberapa orang menggunakan senjata dari pangkalan militer yang berada di zona karantina mengingat luasnya zona karantina. Namun, pihak militer belum mendeteksi penggunaan perangkat militer dari zona karantina. Sebelum zona karantina memulai pergerakan, militer Rusia akan mengirim pasukan dalam skala kecil untuk kembali menginvestigasi zona karantina dengan tujuan menentukan lokasi musuh dan perkiraan jumlahnya. Beberapa saat kemudian, Jeff beserta pasukannya mulai masuk ke dalam zona karantina. Tak lama, mereka tiba di sebuah kota kecil. Namun setelah hilang-hilang cukup lama, mereka tidak menemukan satu orang pun dan memutuskan untuk ngasuh di salah satu gedung.
Di sisi lain, Kolya dan timnya juga mulai menyisiri di kota terpisah. Saat salah satu prajurit mengecek isi kontainer, ia terluka akibat bongkahan besi dari dalam kontainer. Mendengar hal tersebut, pusat komando memerintahkan Alyona untuk melakukan perawatan terhadap prajurit yang terluka di tempat Kolya. Sementara itu, saat Jeff melihat ke arah minimarket, ia melihat minimarket dengan pintu terbuka. Ia menyadari bahwa pintu minimarket sebelumnya tertutup yang menandakan bahwa seseorang telah masuk. Oleh karena itu, Jeff beserta timnya memasuk ke dalam minimarket dan tak lama ia menemukan makanan baru yang baru saja dibuka. Akhirnya, Jeff beserta timnya memutuskan untuk melakukan penyergapan di minimarket tersebut. Di tempat lain, saat Sasha sendirian, ia bertemu dengan pria botak menggunakan masker bernama Eddie. Rupa-rupanya Zennya yang dikirim sebelumnya merupakan bagian dari Eddie. Eddie kembali menegaskan bahwa Sasha bisa melihat mimpi yang bisa menuntun ke orang di balik semua insiden yang terjadi. Dan saat Eddie membuka maskernya, Sasha dikejutkan dengan soal aneh di hadapannya. Osmolotov yang kebetulan melihat sosok aneh segera menodongkan senjatanya dan memerintahkan prajurit sekitar untuk mengepungnya. Karena keberadaannya sudah terungkap, akhirnya Eddie menunjukkan kekuatannya dengan mempengaruhi prajurit dengan menunjukkan Osmolotov adalah Eddie dan Eddie adalah Osmolotov. Kemudian Eddie menjelaskan bahwa jutaan orang sepertinya akan datang ke bumi. Mereka mempunyai kekuatan manipulasi manusia dan berniat menghancurkan bumi. Eddie menegaskan bahwa ia berada di pihak manusia. Eddie tidak mempunyai banyak waktu dan akan menjalankan secara singkat. Di malam harinya, Jeff beserta pasukannya mendengar suara yang menandakan jebakan yang mereka pasang berhasil menangkap sesuatu. Dan saat Jeff kembali ke minimarket, ia menemukan seorang bocah yang pingsan. Di sisi lain, Eddie mulai menjelaskan bahwa kaumnya bisa membuat sebuah radiasi yang bisa mempengaruhi semua makhluk di bumi untuk menjadikannya boneka yang bisa dikendalikan. Setelah berhasil dikendalikan, segera semua manusia akan menyerang lingkaran wilayah zona non-karantina yang disebut gelombang ketiga. Dan alasan kaum Eddie menyerang bumi karena planet tempat tinggalnya ditakdirkan terbakar karena usia mataharinya yang sudah tua. Setelah gelombang ketiga dikerahkan, langkah selanjutnya gelombang zero dengan mengirimkan sebuah pesawat dengan jutaan makhluk seperti Eddie. Dan pasukan tersebut akan tiba di bumi besok. Did you prevent it? Circle and attack you. No. They arrive tomorrow. People build the pyramids. Coming in 200,000 years. Cover us. Sementara itu, tim Jeff membawa bocah yang ditemukan sebelumnya ke dalam sebuah bangunan. Dan saat bocah tersebut sadar, ia terlihat sangat senang setelah mengetahui bahwa ada manusia yang selamat selain dirinya. Sementara itu, Eddie kembali menjelaskan alasan kenapa kaumnya ingin menguasai manusia. Bukan hanya sekedar mendapatkan tempat tinggal, melainkan menggunakan manusia sebagai senjata untuk melawan manusia yang tersisa. Di saat yang sama, saat salah satu pasukan mencoba menanyakan asal-usul bocah tersebut, tiba-tiba si bocah menikam leher prajurit yang di depannya. Sontak, Jeff yang melihat hal tersebut segera membunuh si bocah. Osmolov kembali tertampar fakta bahwa ternyata manusia merupakan hasil uji coba gen dari kaum Eddie. Rencana tersebut sudah ribuan tahun yang lalu dan semata-mata hanya untuk menggabungkan kaum Eddie. Sementara itu, Jeff beserta pasukannya mulai kebingungan dengan tingkah bocah yang baru saja ia terjadi. Tak lama, sekelompok manusia dengan senjata lengkap mulai menyerang tempat di mana Jeff berada. Hal yang sama menimpa tim lain yang berada di zona karantina. Pertempuran berlangsung sangat sengit sampai akhirnya semua tim mulai kehabisan amunisi. Korban pun mulai berjatuhan di semua tim. Suppressive fire! Di sisi lain, Eddie menawarkan untuk membantu pihak manusia.
Sebelumnya, Eddie datang menggunakan pesawat mini dengan beberapa kaumnya untuk menginvestigasi bumi. Namun karena sebuah kecelakaan, beberapa kaumnya tewas dan berpikir hanya Eddie yang tersisa. Namun ternyata salah satu kaumnya bernama Ra juga selamat. Ra yang mengendalikan semua manusia yang berada di zona karantina. Dengan bantuan Sasha untuk menemukan Ra, Eddie bisa membunuh Ra dan mengambil alih manusia. Osmolov yang mendengar hal tersebut mulai ragu karena ia berpikir Eddie bisa menipunya. Namun Eddie harus segera memutuskan karena umat manusia tidak mempunyai waktu. Tak lama, Osmolov mendapat kabar bahwa semua tim yang berada di zona karantina diserang yang membuat Osmolov tidak mempunyai pilihan lain selain mempercayai Eddie. Di tempat lain, semua tim mulai kewalahan dengan banyaknya musuh yang menyerang. Oleh karena itu, semua tim mengirim sinyal ke pusat komando untuk meminta bantuan. Namun, karena jumlah personil yang terbatas, pusat tidak bisa mengirim bantuan. Jeff yang menyadari bahwa tim lain juga menekankan sinyal mengetahui bahwa pusat tidak bisa mengirim bantuan. Di saat itu juga tiba-tiba setelah musuh menarik kembali pasukannya dan setelah pertarungan berakhir, Jeff beserta tim yang tersisa pergi ke tempat tim yang tidak menembakkan sinyal dan berharap tim tersebut masih selamat. Di tempat lain, setelah Osmolov setuju bekerjasama dengan Eddie mulai menjamin-jampi Sasha untuk memberitahukan posisi Ra. Dan setelah beberapa saat, Sasha mulai menggambar sebuah gedung yang berada di Kirov. Letaknya jauh di dalam zona karantina. Kapten pasukan yang melihat kejadian sempat bingung sampai akhirnya Eddie menunjukkan identitasnya dan menjelaskan semuanya. Di saat yang sama, salah satu prajurit mengabarkan bahwa Moskov sudah diserang. Akhirnya, dengan berbagai macam pertimbangan, kapten pasukan inti rencana Eddie. Selain tempat, Jeff dan pasukan yang tersisa mulai menembaki semua penduduk yang terlihat. Salah satu penduduk berhasil selamat dan meminta pertolongan. Namun karena tidak ingin kejadian yang sama terulang, Jeff pun segera membunuh penduduk tersebut. Akhirnya, kapten tim beserta pasukannya bersiap menuju Kirov, di mana Ra berada. Di tengah perjalanan, kapten pasukan melihat puluhan rudal yang meluncur ke arah pusat komando. Meski senjata anti-tank, namun pusat komando tidak mampu menahan gemburan musuh, sampai akhirnya pusat komando diratakan dengan tanah. I repeat, missile attack incoming. Melihat hal ini, Osmolov kembali tidak mempercayai Eddie. Namun Eddie yang sudah mengetahui akan kejadian tersebut mengatakan bahwa pengorbanan perlu dilakukan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Osmolov yang tidak mempunyai pilihan kembali melanjutkan menuju Kirov. Di keesokan paginya, Jeff dengan pasukan yang tersisa tiba di lokasi tim 4. Rupa-rupanya tim 4 merupakan tempat Kolya berada. Mengira bahwa tim selamat, namun kondisinya lebih parah dengan menyisakan Kolya dan satu prajurit yang selamat. Tak lama, kapten pasukan beserta timnya kebetulan melintas di wilayah tersebut. Sambarnya Jeff dan Kolya ikut bergabung dengan rombongan yang menuju ke Kirov. Sebelum mereka berangkat, kapten pasukan menjelaskan bahwa pusat komando dan wilayah yang berada dalam lingkaran sudah diserang, dan merekalah pasukan satu-satunya yang menjadi harapan manusia. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di kota Kirov. Tiba-tiba mereka sudah dihadang oleh ribuan penduduk dengan senjata lengkap. Dari arah atas, sebuah bom bunuh diri diledakkan yang menandakan pertempuran terakhir umat manusia dimulai. Banyak penduduk tewas secara mengenaskan, namun semua itu dilakukan demi menyelamatkan manusia. Sampai akhirnya Eddie tiba di sebuah gedung di mana Ra berada. Sebelum bertemu Ra, Eddie meminta beberapa pasukan dan Jeff yang menemaninya. Sementara pasukan yang tersisa menahan penduduk yang mencoba menyerang. Pertempuran brutal pun terjadi. Para penduduk tak takut mati menerobos ke arah pasukan militer. Di sisi lain, Eddie bertemu dengan Ra di puncak gedung. Pertarungan pun dimulai antara Eddie dengan Ra. Sementara itu, yang tersisa mulai kewalahan dengan banyaknya musuh yang menyerang. Sampai akhirnya dengan bantuan Jeff, Ra berhasil dikalahkan.
Setelah itu, Eddie segera mengambil alih pikiran penduduk yang membuat penduduk yang terpengaruh tewas seketika. Akhirnya, pertarungan usai meski miliaran penduduk tewas. Namun masalah kembali muncul saat Eddie menggunakan tujuannya. Eddie mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya diciptakan untuk membunuh, dan dengan saling membunuh, maka manusia bisa menyaring yang terkuat antara sesama. Dan alasan Eddie tidak muncul lebih awal sebelum radiasi dimulai karena ia ingin membangun awal umat manusia dan menjadikan Eddie sebagai porosnya. Dengan rencana yang gagal, pesawat yang akan datang tidak mempunyai petunjuk sehingga Eddie bisa membunuh semua kaumnya dan menjadi satu-satunya dewa yang memimpin umat manusia. Osmolov dan yang lainnya yang tidak menginginkan hal tersebut memerintahkan Eddie untuk meninggalkan bumi. Namun Jeff meyakinkan bahwa Eddie lah satu-satunya yang bisa melawan kaumnya sendiri. Meski begitu, Sasha yang juga membenci kehadiran Eddie ingin membunuhnya. Namun Eddie sudah mengetahui hal tersebut dengan memberdaya Sasha. Eddie mengubah Osmolotov menjadi dirinya yang membuat Sasha membunuh Osmolotov. Sementara Jeff dan Kolya terlibat pertarungan karena keduanya berbeda pendapat. Meski Jeff berhasil dilumpuhkan, masalah terbesar Eddie adalah Eddie. Eddie Wargo mampu memanipulasi pikiran Kolya, namun dengan kemampuan Sasha yang mampu mengetahui keberadaan Eddie, ia mengorbankan dirinya untuk terjun bersama Eddie. Tak lama pasukan kaum Eddie pun muncul, namun anehnya tak seorang pun keluar dari pesawat tersebut. Pada harinya, Kolya memutuskan untuk masuk ke dalam pesawat tersebut. Dengan mengambil senjata milik penduduk, Kolya, Aliona, dan cewek dari pihak pers mulai memasuki pesawat. Di sana mereka menemukan sebuah peti yang berisi ribuan makhluk yang sama dengan Eddie. Mengetahui bahwa peti tersebut terhubung oleh selang oksigen, Kolya dan yang lainnya pun mencoba memutuskan selang tersebut. Setelah oksigen berhasil dihancurkan, para makhluk yang berada di dalam peti itu ikut tewas. Namun karena banyak jumlah yang harus dihancurkan, mereka bertiga tak sempat menghancurkan semuanya. Sampai akhirnya peti mati yang tersisa berhasil membangkitkan makhluk berjenis Eddie. Meski begitu, makhluk yang bangkit hanya anak-anak, dan Kolya yang tidak memahami senjata bingung harus berbuat apa terhadap makhluk yang berada di hadapannya, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The Blackout. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.